Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih mukafi'an li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah sholat zuhur di Masjid Raya Darussalam Samarinda, juga para pendengar radio dakwah Darussalam Samarinda dimanapun berada, rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, dullani ala aqrabi turuqin ilallahi wa afdaluha indallahi wa ashaluha indal ibad. Dullani, tunjukkanlah kepadaku, ala aqrabi turukin, terhadap jalan yang paling dekat ilallahi, kepada Allah. Jalan yang terdekat menuju Allah itu seperti apa? Wa afdaluha indallahi, yang jalan itu paling afdal di sisi Allah. Wa ashaluha indal ibad, tapi juga paling mudah bagi hambanya. Jadi jalan yang paling dekat menuju Allah, paling mulia di sisi Allah, tapi paling mudah juga dilakukannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah mughammidan ainai wa rafi'an sautah. Ucapkan la ilaha illallah dengan memejamkan kedua matanya dan dengan ditinggikan suaranya. Yang pertama tentang memejamkan mata. Kalau orang sholat itu makruh hukumnya memejamkan mata. Kenapa? Di sana ada satu rahasia Tuhan, bahwa ketika kita berruku bersujud dalam keadaan mata terbuka, maka itu akan menguatkan otot-otot mata. Kalau berzikir kan tidak dengan ruku dan sujud, zikir itu ya duduk gitu aja. Makanya di sini malah dianjurkan mughammidan ainai, artinya memejamkan mata agar supaya kita di dalam berzikir lebih fokus, tidak melihat apa-apa. Wa rafi'an sautah, dan mengeraskan suara. Makanya kalau mereka yang mengikuti TKN, Tarekat Tadriyah Naksabandiyah Suryalaya, itu malah tengah malam kayak orang teriak, la ilaha illallah
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang petunjuk dari Nabi dikeraskan suaranya, ditinggikan suaranya. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga aqrabu turukin, jalan terdekat. Kata turuk itu bentuk jamak dari singularnya itu tariqah. Jadi bentuk singularnya atau bentuk mufradnya tariqah, bentuk jamaknya turuk. Ini menunjukkan bahwa kata tariqah dipakai untuk bagaimana kita berzikir sudah dikenal sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan Nabi mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Ali kepada putranya, kemudian kepada para guru, sampailah kepada kita kalau kita memang berguru. Kebanyakan kita itu belum berguru, sehingga membaca la ilaha illallah itu sudah setiap hari boleh dikatakan, bahkan seminggu sekali mengadakan tahlil bersama. Tahlil itu sendiri artinya halala yuhallilu tahlilan, membaca la ilaha illallah. Dan keutamaan bacaan ini bukan hanya satu hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Ada hadis jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Ada lagi miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Ada lagi man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi khalisan min qalbi dakhalal jannah. Orang yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya dengan tulus dari hatinya, maka dia masuk surga. Dan banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang la ilaha illallah. Dan alhamdulillah kita ini juga sudah terbiasa membaca la ilaha illallah. Hanya yang sempat saya sampaikan tadi adalah apakah la ilaha illallah dengan berbagai keutamaan bisa memperbaharui iman, bisa menjadikan kita masuk surga, itu memang benar atau ada syarat tertentu? Maksudnya memang benar itu fakta. Semua umat Islam biasa membaca ini. Tapi sebagian besar umat Islam malam Jumat la ilaha illallah tiap harinya enggak pernah ke masjid. Atau ada sebagian yang ke masjid hanya waktu maghrib dan isya. Bahkan banyak yang ke masjid hanya hari Jumat, Jumatan. Bahkan ada yang cuma 2 kali setahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal mereka sudah la ilaha illallah, karena sudah menjadi tradisi di kampungnya, maka dia membacanya itu setiap hari Jumat. Masalahnya adalah yang ini fakta. Di kampung-kampung kalau lagi ada tahlilan, orang lebih senang duduk di luar dengan alasan kalau masuk sumuk atau gerah atau kepanasan.
Akhirnya apa? Bisa jadi di dalam sedang la ilaha illallah, di luar masih pada ngobrol sendiri-sendiri. Ini fakta yang ada. Atau bisa jadi semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi itu sekedar mengikuti orang lain berla ilaha illallah. Saya sempat melihat postingan, tapi stand up comedy. Jadi namanya juga komedi, kita tidak perlu tersinggung dengan isi apa yang ada di dalam komedi itu. Jadi ada orang, maaf, non muslim, karena tetangganya banyak muslim, dia ingin bertoleransi. Pas malam Jumat ada undangan, dia ikut undangan. Temannya itu mengatakan kalau undangan begini harus berpeci, dia juga mau berpeci. Begitu ilhatul al-fatihah, orang-orang pada umik-umik, katanya dia juga umik-umik, tapi nggak tahu yang dibaca. Ambil buku Yasin, ya dia ambil karena ada tulisan Latinnya, dia baca juga. Begitu sampai la ilaha illallah, dia ikut juga. Sampai di rumah dicari terjemahan la ilaha illallah itu apa? Tiada Tuhan selain Allah. Kemudian si non muslim itu, astaga, katanya, saya telah mengkhianati Tuhan saya karena saya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena dalam ajarannya Tuhan itu bukan hanya Allah, ada putra, ada Tuhan. Ini di stand up comedy. Jadi kita nikmati saja sebagai hiburan, bukan kemudian wah ini melecehkan. Enggak ada itu. Namanya orang sedang bercanda kok dikatakan melecehkan. Baik, saya ini hanya sampingan dari apa yang ingin saya sampaikan tentang la ilaha illallah ini. Ada seorang santri datang kepada seorang guru. Guru, saya sudah biasa la ilaha illallah, sering. Bahkan mungkin saya melebihi mereka karena saya tahu bahwa memperbaharui iman itu dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi saya rasakan, guru, la ilaha illallah saya itu hanya di mulut. Hati saya, pikiran saya belum sampai ikut la ilaha illallah. Nah, ini fakta di masyarakat juga begitu. Masa la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketawa-ketawa. Atau nyupit teman sebelahnya. Ini berarti belum fokus. Bagaimana jawaban guru itu? Kita bayangkan dulu, seandainya yang ditanya itu penceramah sekarang, mendapatkan pertanyaan bagaimana orang yang berzikir la ilaha illallah hanya mulutnya saja. Jawabannya apa kira-kira? Percuma kamu. Kamu berla ilaha illallah tapi hanya mulutnya, pikiran hatimu nggak ikut, percuma. Guru mulia Bahari tidak ingin mengatakan itu percuma. Dia mengatakan malah, bersyukurlah kamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan satu bagian dari tubuhmu bisa berzikir
la ilaha illallah. Dan salah satu keistimewaan la ilaha illallah itu kan bisa diucapkan oleh siapapun, bahkan maaf orang yang tidak berbibir pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nanti di rumah dicoba. Pegang bibirnya, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang lain subhanallah, bibir harus ada. Tanpa bibir, susah. Tapi kalau la ilaha illallah, tanpa bibir pun bisa. Nanti coba di rumah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masih tentang tadi, berzikir hanya mulutnya. Guru mulia tidak ingin menyatakan itu sia-sia atau percuma, tapi bersyukurlah karena tidak setiap orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga kisah tentang syarah atau penjelasan mengenai hadis yang saya tadi baca itu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, ikhlas itu masuk surga. Maka orang pengen kalau nanti di akhir hayat husnul khatimah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata tidak semua orang bisa. Sehingga yang kisah tadi itu seorang kiai punya burung beo. Burung beo itu burung apa di sini? Yang bisa bicara. Dia dilatih la ilaha illallah. Pada suatu saat kelupaan, kandang burungnya itu terbuka, kucing masuk, diterkam, si burung itu ya tentu teriak kek gitu ya. Sang kiai begitu sedihnya karena burungnya dimakan kucing. Para santri berembuk, ayo kita iuran untuk membeli burung yang sama, yang bisa la ilaha illallah. Ketika matur kepada Pak Kiai bilang, jadi kalian itu mengira saya sedih sekali itu karena kehilangan burung. Iya guru. Sebenarnya memang kehilangan burung itu juga menyedihkan. Tetapi yang membuat saya menangis itu adalah cara burung itu mati. Wong tiap hari dilatih la ilaha illallah, begitu mati kok keak-keak, bukan la ilaha illallah. Saya sedih, saya takut. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi saya takut kalau nanti mati tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang saya katakan tidak tidak semua orang mampu untuk berla ilaha illallah walaupun hanya dalam mulut. Sehingga guru tadi mengatakan bersyukur kamu, mulutmu masih bisa la ilaha illallah. Dan apabila kamu mau bersyukur, maka janji Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita kenal bersama, la in syakartum la azidan. Kalau kamu mau bersyukur karena sudah bisa la ilaha illallah, sempat ada waktu untuk itu, Allah akan menambah kenikmatan. Senang membaca la ilaha illallah dengan mulut dan bersyukur, akhirnya nanti hati pun akan ikut berla ilaha illallah, tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa
Jadi untuk kita bisa hati pikiran ikut la ilaha illallah itu adalah dengan sering-sering membiasakan diri membaca la ilaha illallah. Salah satu cara agar supaya kita terbiasa, maka kita berjanjilah kepada seorang guru. Guru, saya datang ke sini. Ada apa? Saya ingin mengucapkan la ilaha illallah seperti di dalam buku yang saya baca. Satu waktu 165 berarti satu hari 825 kali. Kata guru itu, ya saya izinkan. Ini namanya proses mubaya'ah. Proses berjanji murid ingin mengamalkan la ilaha illallah supaya apa? Supaya la ilaha illallah itu menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya di mulut tapi bisa juga masuk ke dalam hati dan pikiran. Guru yang kita cari siapa? Bukan dari IAIN saja atau UIN. Guru yang kita cari bisa jadi dari UIN, tetapi ada satu syarat lagi. Dia pernah berguru kepada seseorang, yang orang itu pernah berguru kepada seseorang, yang orang itu pernah berguru kepada seseorang, yang disebut dengan silsilah atau sanad. Jadi kalau dari Suryalaya, Abah Anom itu ketemu sanadnya dengan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Meranggen pada guru yang kelima, Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Kemudian kalau tadi dari awal saya katakan tentang Thariqah, bentuk jamaknya turuk yang berarti zaman Nabi SAW juga sudah ada Thariqah, sehingga disebut dengan Thariqah Muhammadiyah. Tetapi belakangan Thariqat itu menjadi bermacam-macam, ada Qadiriyah wa Naqsabandiyah disebut TQN, ada Samaniyah, ada Idrisiyah, ada Bahaiyah, ada Sazaliyah, ada Satoriyah dan lain sebagainya, sampai 42 macam Thariqat yang semuanya diakui sebagai Thariqat Mu'tabar. Artinya Thariqat itu guru yang mengajarkannya itu berguru sampai kepada Rasulullah SAW. Kok namanya beda-beda? Ya, kalau melalui Syekh Abdul Qadir Jailani maka disebut Thariqah Qadiriyah. Kalau melalui Syekh Hasan As-Sazali maka disebut Sazaliyah. Kalau melalui Syekh Saman maka disebut Samaniyah. Intinya kita berla ilaha illallah itu pernah berguru atau menyatakan diri, saya mau mengamalkan ini. Guru tolong perbolehkan saya. Itu yang kemudian insya Allah dengan bimbingan dari guru tersebut, maka la ilaha illallah yang sudah biasa kita baca dengan lisan, kemudian la ilaha illallah itu merasuk ke dalam hati dan pikiran. Nah, itulah tingkatan berzikir yang insya Allah nanti tingkatan berikutnya ketika kita bisa berzikir dengan hati dan lisan akan saya jelaskan Sabtu yang akan datang insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa la hadiniyah wa la kulli natin salihah. Al-Fatihah. Iya.
Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibullah. Taqabbalallahu minkum.